Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya hanya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Saya adalah Ahmad Nur Hakim. Ingin mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu sistem pendukung keputusan kelayakan pemberian bidik misi dengan menggunakan metode fuzzy logic, studi kasus STMIK Amikom Yogyakarta. Dalam buku Kusrini 2007 terdapat definisi sistem pendukung keputusan menurut Alter, ialah DSS merupakan sistem informasi interaktif yang menyediakan informasi, pemodelan, dan pemanipulasian data. Sistem pendukung keputusan bisa terdiri dari beberapa subsistem, yaitu subsistem manajemen data, subsistem manajemen model, dan subsistem antarmuka pengguna, subsistem manajemen berbasis pengetahuan. Arsitektur dari sistem pendukung keputusan ditunjukkan dalam gambar berikut ini. Memahami suatu sistem fuzzy, yaitu variabel fuzzy merupakan variabel yang hendak dibahas dalam suatu sistem fuzzy. Contoh, umur, temperatur, permintaan, dan sebagainya. Himpunan fuzzy merupakan suatu grup yang mewakili suatu kondisi atau keadaan tertentu dalam suatu variabel fuzzy. Contoh, variabel temperatur terbagi menjadi 5 himpunan fuzzy, yaitu dingin, sejuk, normal, hangat, dan panas. Himpunan fuzzy-nya seperti gambar yang ada di sini. Semesta pembicaraan adalah keseluruhan nilai yang diperbolehkan untuk dioperasikan dalam suatu variabel fuzzy. Semesta pembicaraan merupakan himpunan bilangan real yang senantiasa naik secara monoton dari kiri ke kanan. Nilai semesta pembicara dapat berupa bilangan positif maupun negatif. Ada kalanya nilai semesta pembicaraan ini tidak dibatasi batas atasnya. Contoh semesta pembicaraan untuk variabel umur. Domain himpunan fuzzy adalah keseluruhan nilai yang diizinkan dalam semesta pembicara dan boleh dioperasikan dalam suatu himpunan fuzzy. Seperti halnya semesta pembicara, domain merupakan himpunan bilangan real yang senantiasa naik secara monoton dari kiri ke kanan. Nilai domain dapat berupa bilangan positif maupun negatif. Contoh domain himpunan fuzzy muda 045. Proses inferensi sistem pakar fuzzy terbagi atas 4 proses, yaitu fuzzifikasi, inferensi, komposisi, dan defusifikasi. Proses inferensi fuzzy. Tahap proses dalam logika fuzzy. Masukkan tegas, fuzzifikasi, inferensi, defusifikasi, kemudian keluaran tegas. Inferensi ini maksudnya ke rule base. Metode Mamdani sering dikenal sebagai metode Max-Min yang diperkenalkan oleh Ebrahim Mamdani di tahun 1975. Untuk memperoleh output diperlukan 4 tahapan. Yang pertama, pembentukan himpunan fuzzy, baik variabel input maupun variabel output dibagi menjadi satu atau lebih himpunan fuzzy. Yang kedua, aplikasi fungsi implikasi. Fungsi implikasi yang digunakan adalah min. Yang ketiga, komposisi aturan. Tidak seperti penalaran monoton, apabila sistem terdiri dari beberapa aturan, maka inferensi diperoleh dari kumpulan dan korelasi antar aturan. Ada 3 metode yang digunakan dalam melakukan inferensi sistem fuzzy, yaitu max, additive, probabilistic, or photobot. Pada metode max, solusi himpunan diperoleh dari nilai maksimum aturan, kemudian menggunakan untuk memodifikasi daerah fuzzy dan mengimplikasinya ke output dengan menggunakan operator OR atau union. Secara umum dapat dituliskan seperti gambar di sini ya. Dan keterangannya itu, yang pertama nilai keanggotaan solusi fuzzy sampai aturan ke-1. Kemudian nilai keanggotaan konsekuen fuzzy sampai aturan ke-1. Yang keempat, defusi atau penegasan. Ada beberapa metode defusifikasi pada komposisi aturan Mamdani, antara lain metode centroid, metode bisector, metode mean of maximum, metode large of maximum. Rumus defusifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah rumusnya seperti ini ya. Kemudian keterangannya itu A8 adalah nilai keanggotaan min dari aturan ke-1. Z8 adalah nilai maksimum himpunan dari fungsi implikasi aturan ke-1. A. Nilai keanggotaan min dari aturan ke N. Z. Nilai maksimum himpunan dari fungsi implikasi aturan ke N.
Dan metode penelitian. Dalam penelitian, peneliti melakukan identifikasi sistem dengan mempertimbangkan variabel pendukung penerapan hasil keputusan dengan cara melakukan wawancara kepada kepala bagian kemahasiswaan sebagai user acknowledgement. Kemudian hasil wawancara dengan pakar dijadikan data yang selanjutnya diolah dengan menggunakan model logika fuzzy untuk mendapatkan hasil berupa langkah-langkah strategis yang harus dilakukan pada penerapan hasil keputusan. Alur kerja penentuan kelayakan pemberian bidik misi. Pemberian kelayakan bidik misi kalau secara manual, kemudian itu bagi kemahasiswaan, nilai UNAS, penghasil orang tua, dan prestasi, kemudian rekomendasi, kemudian ke bagian kemahasiswaan. Secara SPK yaitu manajemen data, kemudian dimasukkan ke database sistem pendukung keputusan pemberian kelayakan bidik misi. Manajemen model fuzzy logic Mamdani. Kemudian masuk ke manajemen pengetahuan rule based reasoning, kemudian antarmuka pengguna, kemudian ke bagian kemahasiswaan. Rule pengetahuan sebanyak 27 adalah rule based reasoning yang diperoleh dari hasil permutasi subvariabel input yang ditunjukkan pada hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan. Model yang dalam penelitian sistem pendukung keputusan ini menggunakan logika fuzzy, metode Mamdani. Alur dalam sistem pendukung keputusan penentuan kelayakan pemberian bidik misi menggunakan logika fuzzy adalah sebagai berikut. Variabel yang menjadi inputan dalam logika fuzzy. Yang pertama, penghasilan orang tua. Nilai inputan untuk jumlah penghasil ayah dan ibu dari mahasiswa baru. Yang kedua, nilai UNAS. Nilai yang diperoleh dari nilai UNAS yang tertulis dalam ijazah. Nilai prestasi. Nilai inputan yang diperoleh dari konversi nilai prestasi mahasiswa baru selama menjadi siswa. Konversi dilakukan oleh bagian kemahasiswaan. B. Penentuan variabel yang menjadi output dalam logika fuzzy. Yang pertama, tingkat kelayakan penerima bidik misi. C. Penentuan domain semesta masing-masing variabel. Yang pertama, penghasil orang tua dari 0 sampai 3 juta. Nilai UNAS dari 0 sampai 10. Nilai prestasi dari 0 sampai 40. Kelayakan dari 0 sampai 100. Penentuan himpunan dan domain masing-masing variabel. Di sini sudah ada variabelnya dari penghasil orang tua, rendah, sedang, dan tingginya sudah ada. Kemudian nilai UNAS, nilai prestasi, dan kelayakan. Menentukan nilai keanggotaan. Himpunan variabel. Yang pertama, penghasil orang tua atau POT. POT rendah 1 jika X kurang dari 500.000. Kemudian jika X lebih dari 500.000 dan kurang dari 1 juta, maka rumusnya 1 juta dikurangi X dibagi 1 juta dikurangi 500.000. 0 jika X lebih dari 1 juta. POT sedang 1 jika X kurang dari 800.000. Kemudian X jika X lebih dari 800.000 dan X kurang dari 1 juta, maka rumusnya itu X dikurangi 800.000 dibagi 1 juta dikurangi 800.000. 0 jika X lebih dari 1 juta dan X kurang dari 1,5 juta, maka rumusnya itu 1,5 juta dikurangi X dibagi 1.500.000 dikurangi 1 juta. POT tinggi jika X kurang dari 1.500.000. X jika X lebih besar dari 1.500.000 dan X kurang dari 2 juta, maka rumusnya X dikurangi 1.500.000 dibagi 2.500.000 dikurangi 1.500.000. 1 jika X lebih dari 2 juta. Kemudian yang kedua, nilai UNAS atau NUN. NUN rendah 1 jika X
kurang dari 4. Jika X lebih dari 4 dan X kurang dari 6, maka rumusnya 6 dikurangi X dibagi 6 dikurangi 4. Kemudian NUN sedang. 1 jika X kurang dari 5. Jika X lebih dari 5 dan X kurang dari 6, maka rumusnya X dikurangi 5 dibagi 6 dikurangi 5. Kemudian jika X lebih dari 6 dan X kurang dari 8, maka rumusnya 8 dikurangi X dibagi 8 dikurangi 6. NUN tinggi. 0 jika X kurang dari 7. Kemudian jika X lebih dari 7 dan X kurang dari 9,5, maka rumusnya X dikurangi 7 dibagi 9,5 dikurangi 7. 1 jika X lebih dari 9,5. Yang ketiga, nilai prestasi atau NP. NP rendah. 1 jika X kurang dari 10. Jika X lebih dari 10 dan X kurang dari 15, maka rumusnya 15 dikurangi X dibagi 15 dikurangi 10. 0 jika X lebih dari 15. NP sedang. 1 jika X kurang dari 10. Jika X lebih dari 10 dan X kurang dari 20, maka rumusnya X dikurangi 10 dibagi 20 dikurangi 10. Kemudian jika X lebih dari 20 dan X kurang dari 30, maka rumusnya 30 dikurangi X dibagi 30 dikurangi 20. NP tinggi. 1 jika X kurang dari 20. Jika X lebih dari 20 dan X kurang dari 30, maka rumusnya X dikurangi 20 dibagi 30 dikurangi X. 1 jika X lebih dari 30. Kemudian F. Menentukan aturan kaidah produksi atau rule based reasoning. Aturan kaidah produksi dalam sistem pendukung keputusan penentuan kelayakan pemberian bidik misi, yaitu terdapat 27 rule. Kenapa terdapat 27 rule? Dikarenakan terdapat 3 semesta pembicara. Kemudian G. Melakukan defusifikasi untuk menentukan peluang. Ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, rumus defusifikasinya yaitu seperti ini. Kemudian dalam paper ini terdapat percobaan kerja sistem penulisan pembuat sistem seperti tampilan di bawah ini. Yang pertama form login, kemudian dashboard petugas, kemudian dashboard admin, form penentuan kelayakan, form data mahasiswa, dan hasil rekomendasi kelayakan. Pengujian yang dilakukan dalam penelitian sistem pendukung keputusan kelayakan pemberian bidik misi ini menggunakan skenario pengujian data histori pemberian kelayakan bidik misi dibandingkan dengan pemberian kelayakan berdasarkan sistem pendukung keputusan pemberian kelayakan bidik misi. Skenario pengujian ditunjukkan dalam diagram. Start. Kemudian masukkan data kasus. Kemudian proses kelayakan pemberian bidik misi menggunakan sistem pendukung keputusan. Kemudian membandingkan data kecocokan kelayakan pemberian bidik misi dengan sistem pendukung keputusan berdasar aturan kelayakan pemberian bidik misi. Kemudian hasil sesuai atau tidak, kemudian selesai. Pengujian ini dilakukan pada 30 data sampel history yang dipilih secara random dari data pendaftaran bidik misi 2015 di STMIK Amikom Yogyakarta. Rencana data yang akan diuji ditunjukkan sebagai tabel di sini ya. Dan berdasarkan hasil pengujian manual dan berdasarkan hasil kelayakan sistem pendukung di atas diperoleh hasil kesesuaian kelayakan pemberian bidik misi secara keputusan kelayakan pemberian bidik misi.
Diagram kesesuaian kelayakan pemberian bidik misi. Kemudian untuk lebih mendetail, hasil pengujian kesesuaian dihitung berdasar kelayakan pemberian bidik misi optimal secara manual dan sistem pendukung keputusan kelayakan pemberian bidik misi. Hasil kelayakan pemberian optimal ditunjukkan pada diagram. Diagram detail kesesuaian kelayakan pemberian bidik misi. Diagramnya yaitu seperti ini. Dan kesimpulan, berdasarkan hasil pengujian dari kasus sampel uji yang telah dilakukan, didapat kesimpulan bahwa hasil pengujian sistem pendukung keputusan menunjukkan angka kesesuaian 87% yang sesuai dengan kelayakan pemberian bidik misi dengan manual. Hasil pengujian ini baru secara persentase statistik biasa dari data histori dan mungkin saja ini kurang akurat. Saran untuk itu, apabila ingin mengetahui tingkat kesesuaian secara real dibutuhkan pengujian data baru kelayakan pemberian bidik misi, maka perlu adanya suatu pengujian data baru pengolahan data statistik. Sistem pendukung keputusan kelayakan pemberian bidik misi agar lebih optimal dibutuhkan tambahan metode kecerdasan dalam pengolahan data yang ada. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.